sambut firman Tuhan dengan berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, hari ini harus siap untuk berperang. Dalam hal, kalau saudara sudah pegang firman, dengar firman, terima firman, supaya dia bisa bekerja. Katakan amin, saudara. Hari ini beda dengan minggu-minggu yang lalu. Perhatikan baik-baik. Shalom, saudara. Karena itu aku katakan kepada saudara-saudara, berperanglah dengan dagingmu. Karena banyaknya manusia di zaman sekarang ini, saudara-saudara, hilang ingatan, yang membuat hilang iman. Dan kami sebagai hamba Allah sedang dialog. Roh Tuhanlah yang memberikan pengertian itu kepada saya. Apa yang aku lihat, Tuhan katakan, itulah keadaannya yang engkau juga bisa akan mengajar dengan baik. Hari ini tema firman Allah adalah membangun kediaman Allah. Shalom, saudara. Ya, supaya saudara tahu, kediaman Allah adalah tempat tinggal Allah. Saudara memiliki kediaman, tempat tinggalmu, dan itu dibuat atau diberi kesempatan kepada saudara-saudara bagaimana sebenarnya untuk merawat itu, dan bagaimana supaya engkau tinggal diam, tenang, sejahtera, dan diberkati di dalamnya. Shalom, saudara-saudara. Tentang kediaman Allah saya sampaikan kepada saudara hari ini, ada 7 hal berkaitan dengan seluruh kediaman yang dimaksud Tuhan, saudaraku, Tuhanmu atau Tuhanku yang kulayani, supaya dia membangun, supaya saudara-saudara membangun di dalamnya dan dia tinggal dengan tenang dan baik di hadapan saudara-saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan untuk disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu beroleh, saya ulangi, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan seluruh tubuhmu, dengan seluruh kehidupanmu. Hari ini mari kita sambut dengan tepuk tangan. Sebab diajarkan kepada saudara-saudara dengan luar biasa untuk hari ini, saudara-saudara, bahwa membangun bait Allah, menjadi kediaman Allah di dalam setiap pribadi-pribadi kita. Shalom, saudara. Sering kita tidak mengerti tentang hal itu. Hari ini aku berikan pengertian supaya saudara-saudara pun turut seperti saya membangun kediaman Allah di dalam diri baitnya. Karena kita ini semua sudah menjadi bait Allah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan dia pun berdiam di dalam kita. Dengar baik, saudara-saudara. Shalom. Karena itu bangun dirimu. Bagaimana sebenarnya Allah supaya tinggal dengan tenang. Saudara-saudara, dengar baik ini. Shalom. Kalau saudara sedang marah-marah, dengar baik, Roh Tuhan tidak akan tenang dan tinggal di dalam kita. Ada tertulis, orang yang cerewet tidak baik tinggal di dalam rumah. Dengar baik. Sebaiknya dia di atas atap rumah.
Apakah yang dimaksud di dalamnya, saudara-saudara? Supaya bangun sejahtera. Sejahtera apa? Dengar baik-baik, saudara-saudara. Ketika Yesus kembali bersama dengan murid-murid, sudah meninggalkan tempat kuburan. Segala sesuatu masalah pun sudah dikubur di sana. Jadi tidak perlu diungkit-ungkit, diulang-ulang, diingat-ingat. Itu maksudnya. Hingga dia katakan kesimpulannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera sajalah kamu bangun di dalam kehidupanmu. Sekali lagi kukatakan betapa pentingnya menurut Yesus, bangunlah damai sejahtera di tengah-tengah kamu. Mari kita berikan tepuk tangan. Supaya di tengah saudara-saudara sekalian yang tinggal hidup dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang masih lama, saya kurang tahu saudara-saudara, karena pernah terungkap dari mulutku, manusia tidak ditentukan umur untuk mati. Betul saudara? Shalom. Tidak tergantung pada usia. Tapi keadaannya adalah binasa. Matilah dia. Tidak pandang bulu. Namanya muda, tua, kecil, besar, tinggi, pendek, ataupun kaya dan miskin. Karena itu pertama saya beritahu kepada saudara-saudara, seperti kata firman Tuhan ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini saudara-saudara, hidupmu maksudnya hidupmu, karena tubuh bait Allahmu itu dijadikan engkau menjadi hidup, dan kehidupanmu yang dimaksud adalah saudara sudah dibayar lunas. Shalom saudara-saudara. Shalom. Ini jauh lebih penting daripada soal ekonomimu, soal napas, soal kekayaan pun yang dipercayakan kepadamu. Jauh lebih penting adalah supaya engkau membangun kehidupanmu berkenan kepada Tuhan, agar dia dengan tenang untuk bisa bekerja sama, untuk bisa berbicara, untuk bisa menuntun, untuk memberikan kesehatan, untuk memberikan kekuatan, hikmat dan segala karunia. Di saat seperti itulah engkau bisa dapatkan. Yang kedua, saudara dipanggil untuk kerja buat Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Saya ulangi, saudara dipanggil bukan menjadi orang Kristen. Banyak orang yang berkata Kristen kau, Kristen kau. Bahasa Jawane niki Kristene, niki Kristene. Tapi saya mau beritahu kepada saudara-saudara, namanya saudara dipanggil untuk kerja. Jadi bukan mengungkapkan Kristen aku, Kristen aku, Kristen aku, tetapi kerja buat Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, ini pekerjaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Shalom saudara-saudara. Saudara ikut kerja. Kalau Yesus Kristus datang adalah untuk membuat supaya orang-orang tidak berdosa, bagaimana pula seorang guru untuk mengatakan orang lain tidak berdosa kalau dia sendiri pun berdosa? Itu sebabnya saudara-saudara dipanggil, dijamin untuk tidak berdosa. Katakan amin. Pegang dadamu. Saya mau berdoa dari depan ini.
pegang dadamu. Tuhan nyatakanlah, mereka rindu untuk mereka tidak berdosa. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Ada dosa yang tersembunyi, saudara-saudara, tetapi Tuhan tahu. Shalom. Melawan Allah. Saudara, sering itu terjadi begini. Allah atau tidak menghormati firman itu. Saya beritahukan saudara-saudara selanjutnya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya termasuk sabar, saudara-saudara. Makanya saya panjang umur. Shalom. Kalau saya emosi karena keadaan, saya sudah mati ini. Tapi ini kesaksian saya ini, saudara-saudara. Saya membangun kediaman Allah. Bersama Allah saya selesaikan. Karena seringkali Tuhan berkata begini, serahkan kepadaku. Supaya nyatalah juga dalam semua kebenaran kejadian di tengah pengalaman-pengalaman pekerjaan Allah atas hamba-hambanya terjadi. Antara lain, mereka berkata, bukan kuat dan bukan gagahku. Semua bukan karena kepintaran dan kebolehanku, katanya. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri, ataupun yang diutus, ataupun yang kerja untuk segala doa-doaku dijawab sebagai gembala jemaat. Maka dia yang bekerja untuk melakukan sesuai dengan pengharapan. Saudara tahu apa yang emosi yang dimaksud? Karena sulitnya anak-anak diajar oleh orang tuanya. Berjemaat juga hampir sama, saudara-saudara. Shalom. Sama. Pernah skripsi orang yang berkata tentang orang tua banyak yang meninggal. Di antara yang meninggal itu hampir katanya 15 sampai dengan 17% meninggal karena anaknya. Shalom. Shalom. Hari ini aku sampaikan kepada pemuda, juga kepada bapak-bapak, tidak usah emosi. Kalau anak-anakmu nggak tahu diajari. Karena Roh Tuhan juga berkata kepada saya seperti itu. Kenapa tidak emosi, saudara-saudara? Seperti saya, contoh ini. Saya khotbah hampir mengupas kulit bawang dan kulit keras yang lain. Kerja keras sampai parau, tapi sepertinya tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Ya karena tetap dia tidak berbuah yang membuahkan hal-hal yang baik. Dengar baik, saudara-saudara. Saya hanya beritahu kepada saudara-saudara, spontanitas. Sebenarnya, kalau saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, sudah pasti menolong saya sebagai hamba Tuhan dan pimpinanmu di tengah menggerakkan, menggembalakan engkau sebagai jemaat Tuhan. Ketiga,
kita membangun kediaman Allah, kita harus memiliki kepribadian yang kudus. Shalom saudara. Jadi yang namanya kekristenan bukan soal ibadahnya aja, tapi memelihara kekudusan. Karena firman itu yang berkata, hendaklah kamu menjadi saksi. Apa yang disebut dengan saksi adalah supaya engkau menunjukkan engkau adalah orang kudus, jemaat Allah, kepada yang lain, supaya engkau menjadi saksi. Mereka akan ikut engkau kalau engkau, saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan adalah orang-orang yang kudus, baik dalam berbahasa, baik dalam pekerjaan, baik dalam ketentuan-ketentuan yang lain, baik ketika saudara-saudara dipanggil sebagai namboru nan tulang, jadilah namboru dan jadilah nan tulang. Saudara tahu nan tulang itu, kalau nan tulang masih merebut mangga dari mulut orang lain, berenya itu bukan nan tulang, itu nan tuling. Mangga saja pun direbut, dia harus tahan menderita. Mempertahankan dia adalah nan tulang atau namboru. Apalagi kalau kau dipanggil menjadi bapak, dipanggil menjadi ibu, tapi yang kelihatan adalah cerewetmu sebagai ibu-ibu dan sebagai bapak-bapak beringasmu, maka engkau gagal. Karena engkau tidak memelihara kediaman Allah di dalam setiap kepribadianmu. Karena antara lain adalah jaga kekudusan, jaga kekudusan, jaga kekudusan. Saya akan beritahu kepada saudara-saudara, menjaga kekudusan itu adalah tangkap firman Allah. Imanmu harus berkata bahwa roh Tuhan ada padaku. Katakan amin saudara-saudara. Dan jadilah seperti itu, maka setiap sikapmu, jiwamu akan berkata-kata kepada dirimu untuk berkata, ini pekerjaan Tuhan. Di dalam engkau ada Tuhan. Dan ini tidak berkenan kepada Tuhan, maka engkau tidak akan mengerjakan. Tapi kalau hidup manusia masih sembraut, dengar baik-baik saudara-saudara, itu juga adalah sama dengan orang yang tidak menjaga kekudusan. Keempat, atau saya baca saudara-saudara, memiliki kepribadian yang kudus. Bahwa firman Tuhan berkata, Efesus 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Shalom. Di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, tidak semraut, menjadi bait Allah yang kudus. Katakan amin. Bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh daging, kemauan karena menuruti firman atau takut akan Tuhan, itu semua adalah berbuah-buah di dalam roh. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, mulai ketaatan kedaginganmu, apalagi kalau saat ibadah. Shalom saudara, shalom, shalom. Mari kita bangkit berdiri. Tapi saudara masih tetap duduk, saudara adalah orang bandel di dalam rumah Tuhan. Biarlah aku pergi ke gereja lain, bah. Dengar baik-baik. Saudara hanya mengalar
melawan ataupun menyingkir dari Tuhan. Sedangkan Tuhan mau mengajar. Jalan pasti dan positifnya adalah relakanlah dirimu untuk digembalakan. Bukan engkau lalu pindah agama. Karena saudara-saudara harus sadar, di dalam berjemaat di sini tentu ada kaitannya Roh Tuhan yang menuntun. Keempat, harus siap menderita. Shalom saudara. Shalom. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 berkata begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang kuajarkan kepada saudara-saudara ini, bagaimana sebenarnya kita mengikuti Yesus Kristus adalah mengikut jejak. Jadi kalau mengikut jejaknya, Yesus kira-kira menderita atau tidak? Shalom. Iya, mungkin secara badani sangat-sangat menderita. Dia harus bangun pagi, masih jam 4 subuh dia berdoa. Dia harus berjalan untuk memberitakan Injil tanpa membawa makanan. Seperti saudara-saudara kalau kerja kan, masak telur dulu, gorengkan telur, nasi goreng, bungkuskan supaya ada dimakan. Dia enggak, dia rela menderita. Shalom. Dan berhadapan dengan banyak orang yang mencelah. Shalom saudara. Sampai dengan diinterogasi, sampai difitnah, sampai disalibkan saudara-saudara. Makanya ada firman yang berkata, pikul lekuk yang kupasang kepadamu, belajarlah kepadaku, ikuti jejakmu. Dan walaupun itu sedikit menderita, dengar baik, shalom saudara-saudara, relakanlah. Amin saudara-saudara. Memang harus menderita saudara-saudara. Jauh rumahmu ke gereja, jauh tempat kerjamu, coba buat saudara perjuangan ada di dalam. Saya punya kesaksian saudara-saudara dari Eropa, dulu setiap minggu datang ke Jakarta. Wah, naik pesawat saudara-saudara. Berapa duit itu? Kalau si Balukas dari Samosir, bang, aja ya udah. Sampai 100 juta naik kebaktian. Mungkin itu bahasanya. Walaupun penderitaan namanya, dia tetap datang setiap minggu beribadah di GBI Mawar Saron yang kuikuti pada waktu itu. Yang kelima, kita punya upah dan beroleh masa depan. Shalom saudara. Shalom, dengerin. Saya baca ya. Anda supaya tahu ini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau meninggalkan bapak atau ibunya, atau meninggalkan anak-anak atau ladangnya atau rumahnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Shalom saudara. Ada dua hal saya sampaikan kepada saudara-saudara, soal upah dan soal masa depan, bahwa Tuhan menjaminnya. Katakan amin. Shalom. Menjaminnya ialah soal upahmu 100 kali lipat. Kenapa sih tidak mau untuk berkorban, tidak mau kerja buat Tuhan? Banyaknya sekarang ini orang-orang tertipu karena 100 kali lipat, 20 kali lipat, 50 kali lipat. Apa itu saudara-saudara? Di dalam arisan-arisan katanya itu saudara-saudara, hingga sampai ratusan juta, bahkan ada sampai 1 M dan ber-MM saudara-saudara, diberikan uangnya karena akan kembali 20, 60, 100 kali lipat.
Tapi larilah dia. Karena tidak bisa menjamin, saudara-saudara. Semua orang gigi jari yang dituntut pemerintah, padahal sebenarnya Otto dan Loak yang ada pada dia. Toh juga yang disalahkan Tuhan. Aku menunggalkan usahaku. Shalom saudara-saudara. Aku sebagai orang percaya untuk mengatakan kepada saudara-saudara bahwa Allah itu adalah tidak pembohong. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Keenam, kalau kita membangun kediaman Allah dalam tubuh kita ini, dalam hidup kita ini, supaya kita kerja sepenuhnya dan percaya kepada Dia. Yang keenam, ada jaminan keselamatan kerja. Karena setiap perusahaan sekarang ini saudara-saudara menjajakan, memberitahukan, memberikan jaminan, ada jaminan kerja. Kalau dia mati, ada tunjangan dan pengebumian, dan ada uang yang diberi, ya, seperti prudensial ratusan juta, bahkan juga sampai MM-an, tergantung dengan apa yang dia tabur atau apa yang dia simpan. Hari ini saya mau beritahu Lukas 2 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30, supaya saudara-saudara dibangun di dalamnya. Ya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Apakah yang dimaksud ini? Dengar baik saudara, shalom. Ada Simeon sebagai nabi yang kaya dan sangat dihormati. Begitu ketemu dengan Yesus Kristus, dia rela mati. Sudah Tuhan, sudah kulihat Mesias. Karena ada di dalam imannya, dengar baik ini saudara-saudara, ada jaminan keselamatan. Aku akan bahasakan bahasa-bahasa yang terjadi identik dengan apa yang sedang ada di dalam dunia ini. Jaminan keselamatan apa kira-kira kepada saudara-saudara? Saya harus katakan adalah Yesus yang mengatakan bahwa aku akan memberikan lipat kali ganda dari setiap pemberianmu, dan kemudian dikatakan, dan aku akan memberikan kehidupan kekal kepadamu, dan aku akan mengaruniakan kasih karuniaku yang dalam dan besar. Itu ada janji-janji dari firman Tuhan untuk saudara-saudara. Terserah saudara-saudara. Hari ini saya katakan adalah supaya saudara tangkap, supaya engkau kembali kepada Allah di dalam kekayaan yang engkau nyatakan kepada dunia. Bukan memble dan bukan lagi yang menghafal bahasa orang Pentakosta Najolo. Nang pepogos, biarpun miskin, tidak apa-apa katanya. Saya katakan saudara-saudara, saudara kaya, tapi dengan apa yang saudara tabur? Kalau saudara-saudara tidak menabur, ada orang juga memberi untuk Tuhan, saudara ikut keberatan. Wah, ini paling parah ini. Dicubitnya orang, kau sok-sokannya kau. Ada di gereja ini, saya kurang tahu. Semoga tidak ada di dalam gereja ini. Waktu saya jemaat ada ini. Karena pernah dibilang sama saya, apa jago huho sebenarnya bapak kita? Kenapa tulang? Besudi hui tangguko, pendita tangguko gereja. Shalom. Parah. Belum waktunya pensiun, kawan itu dipensiunkan, dan bermatianlah namanya peliharaannya dan lain sebagainya. Pokoknya sampai dia datang pernah kepada saya untuk mengatakan, olah kamati ya bapak ini kita. Artinya apa yang dia tabur kepada saya berikan namanya nasihat, bahwa apa yang dia kerjakan terlalu parah di hadapan Allah. Sebab kalau kehidupannya diberkati oleh Tuhan, dengar ini,
sebenarnya adalah supaya saudara-saudara adalah mengetahui dari Tuhanlah semua saudara terima, dan itulah jaminan keselamatan yang saudara terima di bumi ini, supaya dengan demikian kita ini tenang, tidak akan pernah melawan Tuhan di tengah keadaan-keadaan apapun. Yang ketujuh terakhir, pelayan boleh datang. Dahsyatnya Allah menakjubkan dunia sekarang ini. Saya sedang menyampaikan kepada saudara-saudara, dalam waktu dekat juga saya akan bawa firman ini dengan topik adalah membangun kediaman Allah, baik di dalam lingkungan, dalam berjemaat, dalam hidup keluarga. Karena begini saudara-saudara, saya memiliki pengetahuan, kalaulah di dalam berjemaat itu tidak semua membangun bait Allah, membangun kediaman Allah, membuat yang menyenangkan hati Tuhan, melainkan adalah orang-orang yang selalu menantang, maka hancur jugalah pekerjaan Tuhan. Minimalnya adalah begitu-begitu ajalah pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita membangun bait Allah, membangun kediaman Allah di dalam rumah kita. Katakan amin. Di dalam pelayananmu. Matius 13 ayat 54 berkata begini, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat? Jawabannya adalah karena dia membangun bait Allah. Yesus Kristus orang yang berkenan. Dan saya mau beritahu kepada saudara-saudara, apa saja pun dilakukan oleh Allah Bapa kepada dia yang berkenan itu, sama seperti Allah pernah berfirman kepada Raja Daud. Dengar baik, shalom. Kepada Raja Daud, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa saja yang dikerjakan Raja Daud, mendatangkan berkat, mendatangkan kemajuan, mendatangkan segala sesuatu yang namanya untuk wibawa naik-naik terus, sehingga Raja Daud adalah dihormati. Apa yang tidak dimiliki oleh Raja Daud, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, semua dia miliki. Bahkan juga raja-raja yang ada di sekitarnya, Tuhan perintahkan supaya menghentar yang namanya upeti, bahwa dia adalah raja yang berkenan. Maka itu terjadi saudara-saudara. Yang kusampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana juga di tengah saudara melihat mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang heran, itu Yesus yang mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ternyata orang-orang percaya yang sejati itu adalah karena membangun kehidupan berkenan kepada Allah, bisa bekerja sama dengan Allah, bisa berhubungan baik dengan Allah, dan hari-harinya adalah hari-hari yang penuh persekutuan dengan Allah. Doanya, shalom saudara-saudara, kehidupannya, perkataannya, semua adalah bersumber daripada Allah, karena dia adalah benar-benar sebagai hamba Allah mengungkapkan kata-kata Allah, sehingga semangat iman dan setiap orang di tengah masalah, dan bahkan juga kebutuhan dan apapun yang diperlukan di tengah pelayanan itu terjadi dan disediakan oleh Allah. Genaplah firman Tuhan yang berkata bahwa Allah menyediakan apa yang belum pernah terpikir, apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum pernah ada, apa yang belum pernah terbesik. Semuanya itu disediakan dalam pelayananmu kalau engkau membangun kediaman Allah. Mari kita bangkit semua berdiri. Katakanlah dengan pujianmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.